Selamat datang kembali di channel Metamorfosa. Tempat kita belajar bersama seputar kerajaan sorga dan kebenarannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita lanjut, silahkan teman-teman like, subscribe dan bagikan agar semakin banyak orang yang gemar belajar. Terima kasih. Kita akan belajar tema ketaatan membawa damai. Nah, ada 3 poin yang akan saya sampaikan kepada kita dalam ibadah Natal kali ini. Yang pertama adalah saya harus menyampaikan dulu gambar besar dari rencana dan tujuan Tuhan atas seluruh alam semesta, atas bumi dan atas hidup kita masing-masing. Dan yang kedua adalah saya akan memberikan gambaran besar dari Alkitab, terutama kitab Yesaya yang menjadi titik berangkat renungan kita. Dan yang ketiga baru kita akan membahas tentang bagaimana kita taat, kenapa harus taat. Semoga waktunya cukup. Kita mulai dari yang pertama, yaitu rencana dan tujuan Tuhan atas seluruh alam semesta, atas bumi dan atas seluruh dan tiap-tiap umat manusia. Saya menemukan bahwa kita sulit taat, susah menempatkan ketaatan ketika kita tidak menemukan gambar besar keseluruhan dari mega proyeknya Tuhan. Taat di mana? Taat bagaimana? Taat seperti apa? Karena Tuhan tidak ingin kita taat membabi buta, tidak mengerti, pokoknya taat saja. Tidak bisa. Kita sulit taat kalau kita tidak mengerti gambar besar keseluruhan. Nah, saya sampaikan bahwa Tuhan kita yang bernama Yesus Kristus, Dia adalah Raja. Ini dulu yang saya sampaikan. Tuhan kita Yesus Kristus adalah Raja. Raja segala raja. Dia adalah raja dari sebuah pemerintahan yang berdaulat yang namanya kerajaan surga. Terima kasih yang sudah menjawab. Jadi dia adalah raja dari sebuah kerajaan yang invisible, yang kita tidak bisa lihat dengan mata jasmani kita. Dia adalah raja di sana, entah sudah berapa triliun tahun dia berkerajaan di sana dengan dilayani oleh ratusan juta malaikat. Lalu sebagai raja, salah satu ciri dari raja adalah menjajah sebuah daerah sebagai daerah koloni. Itu raja. Maka kita ingat zaman dulu ketika di zaman penjajahan, Indonesia adalah koloni dari kerajaan Belanda. Betul ya? Nah, jadi saya harus sampaikan sekali lagi, Tuhan Yesus adalah raja. Dia bukan pemimpin agama dan tidak pernah membawa misi agama ke bumi. Tidak. Dia tidak pernah melahirkan agama, termasuk dia tidak melahirkan agama Kristen. Tidak. Pemahaman inilah yang membuat gereja menjadi kecil karena dipojokkan hanya di dalam kurungan yang bernama agama. Tidak. Dia tidak membawa agama. Dia adalah raja. Nah, sebagai raja, dia mempunyai tujuan. Halo? Masih dengar ke sini? Terima kasih. Sebagai raja, dia punya tujuan yang jelas. Dan semua yang dia lakukan berangkat dari tujuan. Dan tujuannya hanya ada di dalam dirinya sendiri. Tidak ada yang tahu sampai beliau mengungkapkan tujuannya. Dan tujuannya adalah memperluas wilayah kerajaannya mulai dari surga, tempat yang bersifat rohani, sampai ke wilayah yang baru yang bersifat fisik. Itulah sebabnya dia menciptakan triliunan planet, dan salah satu di antara planet itu adalah bumi. Jadi bumi diciptakan untuk menjadi perluasan
wilayah kerajaan Tuhan, supaya Yesus Kristus menjadi raja baik di sorga maupun di bumi. Nah, itu dulu tidak pernah berubah. Itu sebabnya ketika dia datang ke bumi, khotbah pertama yang disampaikan adalah bertobatlah sebab kerajaan sorga ada di sini. Jadi ketika Yesus datang ke bumi, kerajaan sorga sudah ada di bumi. Bukan nanti di akhir zaman, bukan nanti kapan-kapan, tapi ketika pemilik sorga hadir di bumi, itulah kerajaan sorga ada di bumi. Nah, yang menarik adalah bahwa untuk dia membangun kerajaannya di bumi, dia harusnya tidak perlu datang ke bumi. Sebagaimana Ratu Belanda tidak perlu datang ke Indonesia untuk menjadikan Indonesia sebagai wilayah jajahannya. Dia hanya menempatkan orang-orangnya yang mengusahakan supaya gaya hidup di Belanda, bahasa Belanda, dan semua lifestyle di Belanda diberlakukan di Indonesia. Tidak harus Raja Belanda, Ratu Belanda datang ke bumi. Hanya melalui perwakilannya, duta-dutanya. Itulah rencana Tuhan, maka dia menjadikan manusia. Jadi manusia sebagai wakilnya di bumi untuk menjadikan bumi menjadi sama seperti sorga. Dan maka dijadikan manusia bukan seperti monyet. Coba lihat kiri kanannya, ada yang seperti itu? Tidak ada ya? Karena ada teori yang berkata manusia berasal dari monyet. Nah, mungkin yang bikin teori itu yang sakit hati dengan bapak, baru dia bilang bapaknya monyet. Dia jadikan manusia seperti apa? Seperti dirinya sendiri, menurut gambar dan rupanya. Dan tujuannya dijadikan adalah untuk merajai bumi beserta segala isinya. Aduh, mohon maaf, ini kayaknya sangat terganggu sekali suara ya. Suara saya bisa didengar Bapak Ibu? Ini kita bergulat ini dengan suara anak-anak kita. Oke, dia membuat manusia sebagai wakilnya. Maka dia berkata, marilah kita jadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, Bapak Ibu dengar ini supaya mengerti betul, karena banyak orang Kristen yang tidak mengerti hal ini. Saya mau tanya, Tuhan itu punya tubuh tidak? Tidak. Tuhan itu adalah roh, betul? Ini saya tidak dijawab, saya akan tunggu. Kalau tidak kita ambil saja. Saya akan dengan saya bicara sendiri, Bapak Ibu sibuk sendiri. Tuhan itu fisik atau roh? Belum dengar, lebih kencang suara anak. Tuhan itu fisik apa roh? Nilai 50. Ya. Tuhan itu roh, lalu dia bilang mari kita jadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Berarti manusia itu aslinya adalah roh. Saya yakin ada beberapa di antara kita yang baru tahu hal ini. Berarti manusia itu adalah roh. Tetapi karena ditempatkan di bumi, diberikan tubuh. Maka kita dikasih tubuh. Roh kita tidak punya jenis kelamin. Tubuh kita lah yang membuat perbedaan, bukan roh kita. Amin. Nah, tubuh dikasih supaya legal tinggal di bumi. Karena yang legal tinggal di bumi harus punya tubuh. Maka Swangi tidak legal tinggal di bumi. Itu sebabnya Swangi tidak punya kakak dan kartu tanda penduduk. Betul? Betul ya? Tidak legal. Jadi manusia yang legal diberi tubuh. Singkat cerita, apa yang terjadi dengan manusia itu? Pace dan Mace, Adam dan Hawa. Mereka gagal. Kita menyebutnya jatuh di dalam dosa. Ya, salah satu sebutannya itu. Tetapi yang lebih pas adalah kehilangan otoritas atas bumi dan segala isinya. Itu lebih tepatnya.
Karena awalnya manusia dijadikan untuk menjadi raja, penguasa, pengelola atas bumi beserta segala isinya. Tapi karena dia memberontak, lebih memilih taat kepada Lucifer, maka otomatis otoritas yang ada padanya diambil oleh iblis. Sekarang dia tidak punya otoritas. Jadi kejatuhan manusia adalah kehilangan otoritas dan kontak dari kantor pusat, yaitu kerajaan sorga. Maka manusia berusaha sendiri. Disinilah timbul agama. Sejatinya Tuhan tidak membawa agama, tapi membawa kerajaan. Lalu ketika mereka ditempatkan di Taman Eden, Tuhan memberikan syarat dan ketentuan sebagai wakil di bumi. Apa syaratnya? Jangan makan dari buah pohon matoa itu. Kalau masih senyum berarti bukan sibuk lihat handphone. Berarti lihat sini. Jangan makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Betul? Tapi Pace dan Mace Adam Hawa, apa yang mereka lakukan? Dong makan. Itu hanya ujian, bukan masalah buahnya. Saya yakin masih banyak buah pohon itu. Bukan kerajaan sorga langsung bangkrut gara-gara Hawa makan barang itu. Masalahnya bukan di buah. Masalahnya adalah mereka memberontak secara sengaja. Nah, Tuhan berkata begini, masih ingat gak? Jangan kau makan ya Adam. Memang waktu itu dipesankan kepada Adam karena Hawa belum jadi. Ya, jangan kau makan. Pada hari yang kau makan, kamu akan apa? Akan apa? Akan apa? Serius saya bertanya nih. Mati. Jangan kamu makan. Pada hari yang kau memakannya, engkau pasti mati. Dengan bahasa saya, Tuhan bilang begini, Adam, kau makan buah itu, saya bunuh kau. Itu tepatnya bahasa lugasnya. Tapi Adam makan kan? Makan. Tapi pertanyaannya, Adam dibunuh tidak? Dibunuh Adam saat itu di Taman Eden? Tidak. Dia tidak membunuh Adam. Nah, sekarang Tuhan ada dalam masalah besar. Masalahnya apa? Dia ngomong pada hari kau makan, saya akan membunuhmu. Dan sekarang mereka makan. Iblis bilang, Tuhan, kau bunuh karena kau yang ngomong. Karena kamu Tuhan tidak pernah ingkar janji. Kamu tidak bisa mengingkari apa yang kau katakan. Langit dan bumi akan hancur, semua akan hancur, tapi satu titik pun perkataanmu tidak akan pernah berubah. Betul? Nah, sekarang kamu buktikan. Kamu yang bilang kalau Adam makan, kamu bunuh. Sekarang bunuh, saya tunggu. Tuhan tidak membunuh. Perhatikan, kata mati itu hadir ke bumi bukan dari iblis, tapi dari Tuhan sendiri. Kejadian pasal 1 dan 2 belum ada kata mati. Pada hari yang kau memakannya, kamu pasti mati. Dengan demikian, bumi ada perbendaharaan kata baru yang namanya mati. Tapi faktanya, di dalam Tuhan, kematian tidak bisa membunuh. Itu yang luar biasa. Kematian hadir, tetapi dia mati. Pasif, dorman. Dia tidak punya kuasa membunuh. Sampai di sini bisa ngerti? Nah, dia tidak dibunuh. Lalu Kejadian pasal 3 ayat 14-15 berkata, Iblis, karena kau tipu Pace dan Mace Adam, saya akan membuat permusuhan antara engkau dan perempuan ini, keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau hanya matok dia kutumit saja. Berita Natal untuk pertama sekali tidak disampaikan kepada Nabi Yesaya atau Nabi Mika atau kepada para gembala. Berita Natal untuk pertama sekali disampaikan oleh Tuhan di Taman Eden kepada iblis. Itu gara-gara itulah maka ada Natal sampai hari ini. Dia tidak bisa membunuh. Kenapa? Karena dia tidak legal ada di bumi.
Tadinya dia legal lewat tubuhnya Adam. Sekarang Adam sudah berdosa, dia nggak bisa tinggal lagi di dalam Adam. Mengerti sampai di sini? Maka dia bilang, keturunannya nanti akan membunuh. Nah, Bapak Ibu, jadi sudah dinubuatkan bahwa Tuhan akan menjadi manusia lewat keturunan perempuan. Nah, saya merenungkan ini dengan sangat lama. Jadi begini, terutama ibu-ibu, ketika dia menjadikan seorang perempuan, dia sudah memikirkan bahwa suatu saat nanti dia akan berada di dalam rahim perempuan yang dia ciptakan itu. Saya ulangi, ketika dia mengucapkan nubuatan bahwa nanti keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala ular, dia sudah memikirkan dirinya sendiri, raja segala raja, pencipta alam semesta, akan masuk ke dalam rahim dari ciptaannya, yaitu Maria. Nah, karena dia memikirkan itu, maka dia merancang perempuan dengan sangat sempurna sehingga dilengkapi dengan plasenta. Itu ya Pak Dokter. Plasenta itu yang melindungi bayi, sehingga saya pelajari mendalam, darah anak bayi bukan berasal dari darah ibunya dan tidak bercampur baur dengan darah ibunya. Semua keajaiban plasenta. Itu sebabnya Yesus ada di rahim Maria. Maria yang darahnya sudah berdosa, tapi Yesus tetap kudus karena darah mereka tidak bercampur. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Bapak Ibu, ada mungkin yang kalian, yang ibu-ibu atau di mana keluarga yang istilah kerennya kecolongan hamil. Itu bukan anak haram. Yang haram itu mamanya dan laki-laki itu. Anak itu terlindungi dengan sempurna. Tidak ada darah mama dan bapaknya di situ. Itu murni adalah pekerjaan Tuhan di dalam diri dari ibu. Ibu tolong pegang rahimnya. Puji Tuhan. Yang punya rahim. Jadi jangan takut, tidak terkontaminasi. Itulah dahsyatnya Yesus Tuhan kita. Dia jadikan perempuan punya anak, tapi darahnya tidak bercampur dengan darah mamanya. Kalau bukan karena pekerjaan Tuhan yang menubuatkan di Taman Eden, maka tidak terjadi seperti itu. Amin. Luar biasa. Kadang-kadang perempuan tidak sadar. Hari-hari ini di Eropa dan Amerika, mereka mendefinisikan ulang apa sih perempuan. Orang berpikir kalau operasi ganti kelamin langsung jadi perempuan yang tadinya laki-laki. Hei, tidak semudah itu Ferguson. Ada yang lain di dalam dirimu yang dirancang Tuhan, yang dokter spesialis apapun tidak bisa menciptakan plasenta. Jadi orang tipu-tipu. Sekarang ini ada kamar mandi, tidak ada laki-laki, ada perempuan, tapi ada yang berikut pintunya itu bebas. Orang bebas mau pilih jenis kelamin apa, itu makin gila. Tapi kalau kita sampaikan kebenaran ini, itu tidak ada benarnya. Itu dia tipu-tipu saja untuk menipu dirinya. Dia mau ganti kelamin. Itu namanya goblok. Coba sikut kiri kanannya dulu. Itu koi kan? Sikut dulu Pak Jaya. Di tempat ini agak susah diajak berdiskusi ya. Di tempat lain itu dong semangat. Tapi tidak apa-apa, Tuhan tetap baik. Tetap masuk surga, yang penting percaya Yesus. Itu dulu yang pertama ya. Jadi Yesus yang orang-orang agama lain berkata, bagaimana Tuhanmu kok dilahirkan oleh manusia? Masa Tuhanmu dikasih nenek oleh manusia? Hei, kamu udah ngerti gambar besar? Itu adalah kehendak Tuhan sendiri. Jadi ketaatan pertama itu dipraktekkan oleh Tuhan sendiri. Pada akhirnya siapa yang dibunuh? Yang dibunuh oleh Tuhan siapa pada akhirnya? Saya harus katakan, kalau mau didiskusikan boleh. Pada akhirnya dia tidak membunuh Adam, dia tidak membunuh manusia karena manusia perwakilannya. Bahkan dia tidak membunuh kita, dia membunuh dirinya sendiri di atas kayu salib.
ketika dia berkata, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Iblis tidak membunuh Yesus. Iblis tidak bisa membunuh siapapun, tapi dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Karena ada saya yang munafik, ada bapak ibu yang pura-pura baik, yang seharusnya masuk neraka, tapi dia mengambil posisi itu. Itulah salah satu buah dari ketaatan. Jadi kita taat bukan paksaan, tapi kita mengerti seharusnya kitalah yang mati, tapi racun itu ditelan sendiri oleh pencipta alam semesta. Lalu orang tanya, masa Tuhan mati? Di lain kesempatan kita akan bahas. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang tujuan. Jadi Tuhan tidak menciptakan Bapak Ibu, anak-anak kita, siapapun tanpa tujuan. Dia sudah punya tujuan yang jelas terhadap 8 miliar penduduk bumi. Sampai hari ini sudah ada tujuan spesifiknya. Anak ini nanti tujuannya apa? Yang masih TK ini yang menurut Bapak Ibu nakal, sudah ada tujuannya di dalam pikirannya Tuhan. Pekerjaan kita adalah menemukan tujuan Tuhan di dalam diri kita. Itulah ketaatan. Ketaatan bukan berarti tidak mencuri, tidak berzina, no, bukan itu. Taatan adalah mencapai persis seperti apa yang Tuhan tetapkan. Tujuan kita ada di bumi ini. Tujuan kita ada di bumi bukan sekedar dibebaskan dari dosa, tetapi ada tugas kerajaan, mengusahakan kerajaan surga di bumi. Bapak Ibu pernah lihat baut dan mur? Pernah lihat? Ya. Baut dan mur itu pisang goreng yang digoreng kasih tepung. Baut dan mur itu adalah wujud, salah satu wujud dari ketaatan. Kalau apa itu? Dratnya baut tidak cocok dengan dratnya mur, kira-kira bagaimana teknisi tukang untuk memasang baut? Bisa dipaksa tapi rusak. Betul? Ketaatan itu seperti itu. Harus persis sama seperti yang Tuhan mau. Itulah taat. Jadi Tuhan sudah tetapkan tujuan. Ini guru-guru TK sesingnya, ini kasih begini ada tujuannya atau supaya indah-indah saja? Pasti ada tujuan. Kepala sekolah dan guru-guru TK Sekina Glory bikin Natal ini ada tujuan atau hanya pamer? Tolong dijawab dulu. Ya, kenapa tanya? Saya harus tanya. Kadang-kadang kita tidak ngerti tujuannya, tapi kita lata karena TK sana. Natal kita juga tidak mau ketinggalan. Itu yang bahaya. Harus jelas tujuannya. Semua yang ada di sini dirancang oleh majelis di sini ada tujuan. Kenapa speaker ada di sana kok tidak setengah? Semua ada tujuan. Lah, kalau kita manusia saja menetapkan tujuan dulu baru menempatkan, demikianlah dengan Tuhan. Tujuan kita ditempatkan adalah untuk mewujudkan kerajaan sorga di bumi. Nah, yang berikut. Jadi, kita masuk pada yang kedua. Yang kedua, semua yang tertulis di Alkitab, Bapak Ibu, semua yang tertulis di sini, mulai dari Kejadian pasal 3 sampai ke pasal 19 adalah untuk mengembalikan bumi kembali seperti di Kejadian pasal 1 dan 2 atau di Wahyu pasal 20, di mana semuanya damai. Itulah kehadiran kerajaan surga. Dan untuk kembali ke sana tidak ada jalan lain kecuali kita taat bukan kepada manusia, tetapi kepada Tuhan. Jadi, kenapa kita taat? Karena Tuhan adalah Raja. Coba Bapak Ibu bilang dulu, Yesus Kristus adalah Raja. Sekali lagi, Yesus Kristus adalah Raja. Sekali lagi, Yesus Kristus adalah Raja. Yang masih main handphone tolonglah, nanti masih ada waktu.
Yesus Kristus adalah Raja. Saya sangat menghormati firman Tuhan lebih daripada siapapun di bawah kolong langit ini. Karena saya bukan hamba manusia. Tolong hargai firman. Kalau lagi dengar firman, dengar. Yesus adalah Raja. Maka di dalam kerajaan, semua tanah maupun penduduk itu adalah properti Raja. Suka-suka dia, itu artinya Raja. Memang agak susah kita mengerti karena sekarang zaman demokrasi, hak asasi diagungkan. Maka LGBT juga harus didengarkan suaranya dan harus diberkati di gereja. Itu demokrasi ciptaan manusia yang diagung-agungkan. Demokrasi total bertentangan dengan kingdom of God. Yesuslah Raja, bukan suara terbanyak, bukan apa kata siapapun, tapi apa kata Tuhan. Jadi kalau dia bilang taat, itu artinya gak taat mati. Amin. Jadi bukan sekedar ya taat. Taat bukan kepada gembala. Jadi ada orang yang ke gereja karena segan dengan majelis dan gembala, tapi tidak taat kepada Tuhan. Itu yang terjadi di dalam kitab Yesaya. Mereka ketaatan pura-pura supaya dilihat orang. Dan itu merasuk ke gereja. Bukan taat kepada Tuhan, tapi taat kepada manusia. Itulah yang menyakiti hati Tuhan. Karena manusia lebih taat kepada manusia daripada kepada dirinya sendiri. Jadi, ibu-ibu TK Setina Glory, Anda ada dalam bahaya memilih ini. Taat itu bukan pilihan. Boleh taat, boleh tidak. Itu undangan pernikahan, ya. Taat adalah perintah yang jelas konsekuensinya. Tidak taat, mati. Terakhir, kalau kita sudah mendengar begini, maka saya harus tutup dengan ini. Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja, sebagai kebenaran satu-satunya, Dia adalah Tuhan yang egois. Harus sesuai dengan maunya Dia. Kalau tidak, kamu silakan pergi. Dia egois. Jadi yang berpikir Tuhan baik, lewat renungan Natal ini mikir dulu. Dia tidak akan memberkatimu, menyertaimu ketika kamu berzina, ketika kamu melakukan tindakan dosa. Tuhan baik, itu yang bikin kata. Mau ke gereja mabok dulu, Tuhan baik, diampuni. Kita membuat Yesus hanya sebagai tempat sampah. Dia adalah Raja. Hari ini TK Setina Glory milih tema ketaatan memberikan damai, ketidaktaatan melahirkan kematian. Taatlah kepada Tuhan tanpa diperintah siapapun dan tanpa ritual agama apapun. Maka Tuhan yang adalah Immanuel ada menyertai kita dimanapun kita berada. Bapak Ibu di kamar mandi, Immanuel ada di situ. Bapak Ibu ada di toko melayani pelanggan dengan sikap yang arogan, Tuhan ada di situ. Nanti hari Minggu baru senyum-senyum shalom, Tuhan ada di situ. Dan kau angkat tanganmu bilang haleluya, Tuhan ada di situ dan bilang pray. Kita sudah lama bermain sandiwara. Hari ini firman Tuhan dengan garang menyampaikan kepada kita, taat adalah awal dari damai. Hanya Bapak Ibu yang mau damai saja. Marilah kita taat, bukan kepada apa kata orang, tapi apa kata firman Tuhan. Mari kita berdoa.